Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama Ana dan Muhammad Razan dari kelas 11 DKVB IDN Boarding School. Di kesempatan kali ini, Ana akan mereview, memberi timbal balik feedback dari kajian yang sudah Ana tonton, yaitu kajian Ustadz Khalid Basalamah, Hafizullah Ta'ala, eh, berjudul Taubat Nasuha memiliki 5 syarat mutlak. Oke, sebelum Ana jelaskan apa yang ada, apa konten di dalam video ini, sedikit profil tentang Ustadz Khalid Basalamah. Ustadz Khalid Basalamah memiliki gelar LCMA. Beliau adalah pendakwah salafi terkemuka di Indonesia. Eh, Beliau juga seorang penceramah dan pengusaha, salah satu pengusaha sukses di Indonesia. Beliau berkuliah dan mendapat dan menyelesaikan studi S1 beliau di Universitas Islam Madinah, Arab Saudi. Beliau juga lahir di kota Makassar. Jadi langsung kita ke isi dari kajian ini. Kita coba play sebentar. Dosa kami dan selamatkanlah kami dari api neraka. Syekh Utsaimin rahimahullah menekankan bahwasanya taubat nasuha memiliki 5 syarat mutlak. Ya. Yang pertama adalah ikhlas. Betul-betul makna ikhlas adalah ya. Karena kiamat besar tentu kalau masih keluar dajjal, masih kabut, masih keluarnya dabah hewan melata, masih ada longsor. Kira-kira seperti itu sedikit dari videonya. Mungkin kita langsung menjelaskan di poin pertama yang beliau jelaskan adalah poin pertama adalah ikhlas. Jadi syarat mutlak dari taubat nasuha itu adalah ikhlas. Ikhlas yang dimaksud adalah di mana Yang terjadi sama istrinya, sama suaminya, sama orang tuanya, iya saya mau tobat, bukan itu, nggak cukup. tidak cuma bilang dari lisan saja, tapi juga dengan hati dan dengan batin. Harus seseorang betul-betul dia dari hatinya mengharapkan pahala dari tobat itu. Kemudian di poin kedua dianggap butuh karena khalisan liwajhi. Allah tidak akan menyesal. Poin kedua adalah menyesal, sungguh-sungguh menyesal dengan dosa yang telah ia lakukan. Bukan hanya menyesal karena terpaksa, menyesal karena mungkin malu, tapi menyesal karena ingin benar-benar bertaubat dan meninggalkan dosa tersebut. Tapi menyesalnya bukan karena ketahuan, ya. Menyesal bukan karena terpaksa. Kemudian di poin tameng yang kuat untuk mengulangi permasalahan. Syarat daripada taubat nyesal, oh ini salah, itu. Seketika dengan tulus. Meninggalkan dosa itu seketika dengan tulus. Ketiga syarat sah taubatan nasuha adalah meninggalkan dosa tersebut dengan tulus. Dan jadi dengan tulus di sini sangat-sangat berpengaruh ya, karena jika seseorang ingin meninggalkan taubat tapi tidak dengan tulus, mungkin saja orang itu akan mengulangi dosa lagi. Kemudian di poin keempat, begitu ketemu ternyata masih terlilit riba, ini asyik. Dia dulu tahu itu haram dan ditinggalnya awalnya, tapi kena akan, gitu kan? Jadi subhanallah ada orang begitu karena tidak berzina karena tahu ini saya. Ya. Yang keempat, tekad untuk tidak mengulanginya. Jadi poin keempat adalah tekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Bertekad di sini harus dengan hati dan dengan jiwa seorang itu ya. Jadi sungguh-sungguh ingin
meninggalkan. Jadi orang ini berjanji untuk tidak eh, mengulangi dosa itu lagi. Seperti itu. Jadi berjanji kepada Allah, antara dia dengan Allah amat besar tentu kalau masih keluar Dajjal, masih bukan di masa yang kelima. Kemudian untuk poin yang kelima adalah eh, sebelum matahari terbit dari barat dan korong dan Ini harus betul-betul tulus dia kepada Allah SWT. Yang kelima, dia bertaubat bukan di masa yang sudah tidak diterima taubat lagi. Seperti misalnya pada saat terbitnya matahari dari barat, ya sudah muncul tanda-tanda hari kiamat besar ya. ya. Jadi itulah 5 syarat taubatan nasuhah yang dijelaskan oleh Ustadz Khalid Basalamah. Sekian dari video saya. Ya, menurut saya dari video ini sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua, dan dengan adanya video klip ini kita jadi bisa dengan mudah mengetahui syarat-syarat taubatan nasuha dengan penjelasan beliau yang sangat spesifik. Terima kasih. Sekian dari Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.